Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Monalika Triana, NPM 19411083. Di sini saya akan menyampaikan video presentasi mata kuliah manajemen keuangan dengan materi obligasi. Obligasi atau bond merupakan suatu promes atau surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari atau par value. Biasanya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo atau maturity. Obligasi. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga atau kupon interest rate yang menunjukkan berapa persentase dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah atau biasa juga disebut government bond adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut. Obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing biasa disebut dengan obligasi internasional. Yang kedua, obligasi perusahaan. Obligasi swasta atau obligasi perusahaan yang dalam istilah asing dikenal sebagai corporate bond adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya. Yang ketiga, obligasi pemerintah daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat. Yang keempat, obligasi luar negeri. Global bond adalah obligasi internasional yang diterbitkan sebuah negara dalam bentuk falas atau valuta asing. Global bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi. Berbeda halnya dengan utang pemerintah dari negara-negara pendonor. Artinya, alokasi penggunaannya tidak perlu ditentukan sejak awal. Jenis obligasi berdasarkan kupon. Yang pertama, obligasi dengan tingkat suku bunga tetap atau fixed rate. Yang kedua, obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang atau floating rate. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat suku bunga 0 atau zero. Yang keempat, obligasi dengan diskon penerbitan awal atau original issue discount. Obligasi yang dapat dikonversi adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham biasa perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Obligasi yang diterbitkan dengan waran adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu. Biasanya lebih tinggi dari harga pasar saat penerbitan waran. Seseorang akan membeli obligasi, akan mencari informasi tentang harga, tanggal, jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini gunanya untuk menentukan nilai imbal beli yang bersangkutan atas obligasi tersebut. Imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara. Yang pertama, imbal hasil saat jatuh tempo atau yield to maturity. Yang kedua, imbal hasil saat penebusan atau yield to call. Yang ketiga, imbal hasil saat ini. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal, ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga bisa ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun.
Resiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah resiko tingkat bunga dan resiko gagal bayar. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui seperti Moody, Standard, dan Poor atau S&P. Dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Resiko obligasi. Resiko dalam obligasi biasanya ditentukan jangka waktu jatuh tempo atau maturity. Jatuh tempo adalah suatu tanggal di masa depan di mana penerbit obligasi akan membayar nilai pokok investasi atau nilai nominal kepada investor obligasi. Jatuh tempo itu bervariasi, mulai dari kurang dari 10 tahun hingga lebih dari 30 tahun. Semakin lama jatuh tempo sebuah obligasi tersebut, maka akan semakin tinggi pula resikonya. Begitu pula sebaliknya. Sekian video presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.